Gimana? Suara saya sudah terdengar apa belum? Sudah, Pak. Baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang teks biografi ya. Sebelumnya materi kemarin sudah sampai mana? Ada yang masih ingat? Teks drama, Bapak. Oh, baik-baik. Ini saya akan meneruskan ya untuk membahas tentang teks biografi. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan kali ini? Banyak, Pak. Soalnya masih ada dispensasi, ada lomba itu, Pak. Ya, baik-baik. Ini langsung saja saya mulai ya. Ya, Bapak. Sebelumnya, apakah saudara sudah ada yang mengerti apa itu tentang teks biografi? Mas Haji? Belum, Bapak. Baik. Belum, Pak. Kalau begitu, Bapak akan menjelaskan. Ini pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Jadi, teks biografi itu di dalamnya membahas tentang kisah hidup suatu tokoh. Tokoh yang cukup terkenal seperti itu. Nah, di dalamnya dituliskan bagaimana cerita hidup dari tokoh tersebut. Saudara sudah pernah menjumpai kan teks-teks yang berbentuk seperti ini? Halo? Baik, mungkin sudah mengerti tapi beda karya seperti itu aja. Penulisan kisah hidup tokoh mencangkup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Ini di dalamnya dituliskan tentang kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat kita teladani sebagai pembelajaran dalam hidup. Nah, selanjutnya dalam teks biografi juga ada strukturnya. Berikut struktur teks biografi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Mas Iqbar? Halo Mas Iqbar? Apakah tidur semua ini? Sudah mengantuk kayaknya. Enggak, Pak. Nah, Mas Galih, apa sudah mengerti orientasi itu apa? Bagaimana, Pak? Boleh diulang pertanyaannya? Menurut Mas Galih, apa itu orientasi? Bagaimana Mas Galih? Iya. Pembukaan, Pak. Nah, itu juga pengertian dari orientasi. Tapi orientasi ini lebih tepatnya pengenalan ya. Jadi biasanya diletakkan paling awal dalam suatu teks biografi. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu peristiwa penting.
Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Nah, pada teks biografi ini intinya berada pada struktur yang kedua ini, yaitu peristiwa penting. Karena dalam struktur peristiwa penting ini di dalamnya dituliskan secara jelas perjalanan hidup tokoh, kejadian-kejadian atau peristiwa yang sangat baik dan bagus untuk diteladani. Nah, yang ketiga yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berisi sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Dalam reorientasi ini biasanya ada komentar dari penulis atau simpulan bahwasannya teks biografi tersebut berisi tentang kejadian yang patut untuk diteladani. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks biografi. Di sini dituliskan ada 3 ya. Untuk Mas Iqbar bisa dibaca untuk ciri-ciri teks biografi. Burung tak siap. Mas Iqbar. Ciri-ciri yang pertama yaitu berisiko fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya nomor 3, menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Nah, Gitu Bapak. ya baik, terima kasih Mas Iqbar. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya. Yang pertama berisi fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Jadi teks biografi ini isinya berupa fakta yang dialami oleh tokoh tersebut. Tidak mengarang maupun mengambil dari legenda-legenda sebelumnya. Dan yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Teks biografi ini disampaikan secara narasi karena menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Dan yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Nah, ini poin yang terpenting dalam teks biografi. Apabila dalam penulisan teks biografi tidak ada poin yang ketiga ini, maka teks biografi tersebut dianggap salah ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Loh ini kok Mbak Catherine baru masuk dari mana ini? Ya Pak, maaf. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Seperti ia, dia, dan beliau. Dan yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir, banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sifat tokoh seperti apa itu? Seperti jenius, rajin, dan ulet. Nah, di sini kan di poin pertama dituliskan menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, dia, dan beliau. Nah, oleh sebab itu dalam tadi di sini
ciri-ciri teks biografi kan di poin kedua itu dituliskan dalam bentuk narasi ya. Nah, ini harus menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, dan beliau. Untuk poin yang kedua, dalam kaidah kebahasaan, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Jadi, di dalam teks biografi banyak-banyak mengandung apa itu kata kerja tindakan. Seperti kata kerja membuat, memberikan, menciptakan, dan seperti itu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi, kata kerja pasif secara tidak langsung ya, seperti itu. Banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan tokoh seperti Jenny. Nah, di sini kata sifat itu biasanya rajin, pandai, sabar, mempunyai tekad kuat. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan tentang materi teks biografi ini? Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas. Nanti ya Mbak Catherine kan tadi telat. Nah, nanti tanya kepada teman-temannya ya. Iya, Pak. Mohon maaf tadi Bapak terlambat karena tadi ada kendala jaringan. Jadi agak sedikit telat. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah paham ya. Nah, Sudah. ini nanti materi PPT ini akan saya share di grup WA. Dan akan saya beri tugas untuk membuat satu contoh teks biografi. Dikumpulkan paling lambat lusa ya, dikirim di grup WA. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Pak. Mas Ajin Bisa, kayaknya Pak. mengantuk itu Mas Ajin. Agak nggak sehat Pak ini. Ya ini kan musimnya seperti ini Mas, dijaga kesehatannya. Apa tidak ada yang mengingatkan ini kok tidak dijaga ini? Baik ya, sudah paham semuanya ya tentang tugas dan materi teks biografi. Kalau sudah, pertemuan kali ini kita akhiri karena ini juga sudah siang, juga sudah memasuki waktu zuhur. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Apabila Bapak ada kesalahan dalam menyampaikan dan kekurangan kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.